love. Shalom. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Wanti, Pendeta Resort GKI Pulang Pisau yang melayani di Jemaat Mantaren 1. Dalam program renungan harian hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami diberikan hari baru. Dan kami percaya Tuhan, kami ada dalam berkat, penyertaan, dan perlindungan-Mu. Mengawali hari ini Tuhan, perkenankanlah kami untuk mendengarkan dan memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kami dengan roh-Mu yang kudus, baik hamba-Mu dan semua orang yang boleh mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, Yesaya pasal 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 dengan judul Israel diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Yesaya ini kita melihat bagaimana Nabi Yesaya dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan nubuat, kabar atau berita penghukuman bagi umat Israel. Mereka mengalami penghukuman, mereka mengalami disiplin dari Allah, mereka diizinkan oleh bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang kuat untuk menindas umat Allah ini. Dan dilambangkan dalam ayat yang pertama di sini bahwa pada waktu Tuhan Ia akan melaksanakan penghukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas lewatan ular yang melingkar. Ini adalah gambaran bangsa-bangsa besar yang menjadi bagian seizinnya Tuhan untuk menindas bangsa Israel. Namun melewati nas ini, Nabi Yesaya Ia menyampaikan berita sukacita. Bagaimana Nabi Yesaya boleh menyampaikan janji yang indah yang akan dinyatakan kepada umat Israel, yaitu bahwa umat Israel akan diselamatkan. Mereka mengalami pemulihan. Bahkan dikatakan bahwa dalam ayat yang kedua, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Bagaimana kebun anggur merupakan lambang dari umat Tuhan, antara relasi hubungan umat Tuhan dengan Allah itu sendiri. Kebun anggur yang sering diganggu, ditindas, bahkan diinjak-injak sehingga tidak menghasilkan buah. Dan itu menggambarkan bahwa keadaan keterpurukan umat Allah ini dan dalam keberdosaan dan dalam pemberontakan mereka kepada Tuhan membuat mereka tidak menghasilkan buah dan tidak menghasilkan apa-apa. Dan di sini Yesaya menyampaikan bahwa Tuhan akan menjadi penjaga. Tuhan akan menyirami siang maupun malam. Tuhan menjaga bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita adalah kebun anggurnya Tuhan. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Hidup kita tentu tidak lepas yang namanya dari pergumulan, bahkan juga ada penindasan. Bahkan kita pun
tidak lepas dari pemberontakan kehidupan yang membuat kita tidak bertumbuh dan berbuah dan tidak menjadi pohon anggur yang menghasilkan, sehingga sang pemilik, yaitu Tuhan kebun anggur itu sendiri, yaitu Allah, yang ia gambarkan sebagai dirinya sebagai penjaga. Di sini ia sungguh tidak membiarkan umat kepunyaannya hidup dalam keberdosaan. Janji pemulihan, janji pemeliharaan, perlindungan, penyertaan dan berkat ia berikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup kita tidak lepas dari penjagaan Tuhan. Tuhan sungguh mengasihi kita. Karena itu ada janji yang perlu dan sangat kita pegang, bahwa Tuhan akan menjaga hidup kita. Tuhan menyertai hidup kita. Artinya bahwa ada kasih karunia yang diberikannya untuk kita. Kita sungguh berharga Bapak Ibu di mata Tuhan. Kita sungguh dikasihi oleh Tuhan. Dan ia menjanjikan keselamatan bagi umat kepunyaannya. Kasih setianya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu berlaku dalam kehidupan kita. Karena itu dalam situasi atau hari-hari yang kita jalani dan alami, mungkin dalam masa-masa sulit, percayalah, tidak selamanya kita mengalami masa itu. Tapi ada waktunya Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati, dan kasih karunia daripada Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami memiliki Engkau Tuhan yang sungguh memelihara kehidupan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami hidup dalam keterpurukan, hidup dalam kelemahan, hidup dalam pergumulan. Tetapi Engkau Allah sungguh mengasihi hidup kami. Pengampunanmu terjadi, pemulihanmu terjadi atas hidup kami. Oleh sebab itu ya Allah, perkenankan kami dan layakkanlah hidup kami boleh terus kuat, berakar, dan semakin bertunas, dan kami menghasilkan buah-buah kebaikan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh melaksanakan setiap karya kerja dan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami dengan penuh sukacita. Karena kami pegang janji yang telah Tuhan sediakan bagi umat kepunyaan-Mu, yaitu keselamatan yang akan kami terima. Saat ini Bapa, kami mau berdoa. Kami menyerahkan kehidupan seluruh jemaat kami di Resort GKI Pulang Pisau ini. Khusus bagi jemaat GKI Bethesda Hanjak Maju. Tuhan berkati kehidupan mereka. Berkati jemaat-Mu, berkati keluarga mereka. Berkati usaha dan pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Hidup dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Demikian Bapa, Engkau memberkati penata layanan, program-program jemaat-Mu. Bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan yang boleh melayani di jemaat GKI Hanjak Maju. Mereka hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Mereka hidup dalam kebersamaan. Baik pendeta, penatua dan diakon bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Sehingga mereka boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan seluruh warga jemaat kami ya Allah ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demikian kami menyerahkan kehidupan kami hari ini dan selama-lamanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kami. Dan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.